Kembali lagi bersama saya Ester Dolok. Bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan bahkan di tengah badai sekalipun. Minggu ini kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17 dan Yeremia 34 ayat 12 sampai 16. Saudaraku, pernahkah kita melihat seseorang yang di depan umum terlihat sangat baik, sopan, dan seolah-olah penuh keteladanan, tapi kemudian terbongkar bahwa kehidupan pribadinya justru penuh kebohongan? Kita bisa lihat ini di berbagai lapisan masyarakat. Ada pemimpin yang lantang bicara soal kejujuran, tapi kemudian tertangkap korupsi. Ada tokoh agama yang mengajarkan kesederhanaan, tapi gaya hidupnya jauh dari kata sederhana. Ada juga yang kita sendiri yang mungkin di media sosial tampil penuh kasih, tetapi di dunia nyata mudah marah dan berkata kasar. Inilah yang disebut integritas yang rapuh. Di depan publik terlihat kokoh, tetapi di dalamnya rapuh dan pada waktunya pasti runtuh. 1 Petrus 2 ayat 11 mengatakan, Petrus mengingatkan bahwa kita adalah pendatang dan perantau di dunia ini. Artinya, tujuan hidup kita bukan sekedar mengejar kenyamanan di dunia, tetapi hidup sesuai standar kerajaan Allah. Karena itu, kita harus menahan diri dari nafsu kedagingan yang berperang melawan jiwa. 1 Petrus 2 ayat 12 sampai 17, kita dipanggil untuk menjaga tingkah laku yang terhormat, taat kepada pemerintah, menghormati semua orang, mengasihi saudara seiman, dan takut akan Allah. Kebebasan kita dalam Kristus bukan alasan untuk menutupi kejahatan, melainkan untuk melayani. Sedangkan Yeremia 34 ayat 12 sampai 16 berkata, Tuhan menegur bangsa Yehuda karena mereka pernah berjanji untuk memerdekakan sesama bangsa mereka yang menjadi budak, tetapi kemudian membatalkan janji itu dan memperbudak kembali. Mereka mulai dengan benar, tetapi tidak konsisten, sehingga mencemarkan nama Tuhan. Kedua bagian Alkitab ini mengajarkan bahwa integritas adalah kesesuaian antara apa yang kita ucapkan, kita yakini, dan kita lakukan secara terus-menerus, bukan hanya sesaat. Integritas di awal tetapi goyah di tengah adalah bentuk kegagalan rohani. Integritas di ruang publik tetapi kosong di ruang pribadi adalah kemunafikan. Bagaimana membangun integritas yang tahan uji? Pertama, mulai dari hati yang takut akan Tuhan, karena tanpa takut akan Tuhan, kita mudah kompromi. Kedua, konsistensi di hal kecil. Integritas bukan hanya soal perkara besar, tapi justru dibentuk di hal-hal kecil. Ketiga, berani berkata tidak pada godaan. Banyak orang jatuh karena tidak tegas menolak hal yang salah. Keempat, gunakan kebebasan untuk melayani. Jangan gunakan kebebasan untuk ego atau kepentingan pribadi. Dan yang kelima, pegang janji sampai akhir. Sekali janji di hadapan Tuhan, harus diselesaikan sampai tuntas. Coba kita bayangkan, jika sebuah jembatan gantung di pegunungan, yang dari luar terlihat indah, catnya rapi, tali pengamannya tampak kuat, tapi kalau bagian dalam talinya lapuk dimakan rayap, maka suatu hari, saat banyak orang melintas, jembatan itu akan putus dan mencelakakan semua orang di atasnya. Begitu juga dengan hidup kita. Dari luar mungkin terlihat baik, tapi kalau integritas di dalam rapuh, suatu hari akan runtuh dan dampaknya melukai banyak orang. Hari ini Tuhan mengingatkan, jangan hanya mulai dengan baik, tapi selesaikan dengan baik. Bangun integritas yang konsisten di ruang publik maupun di ruang pribadi. Gunakan hidup kita untuk memuliakan Tuhan, bukan mencemarkan namanya. Ingatlah, dunia mungkin menilai kita dari apa yang terlihat, tapi Tuhan menilai dari hati yang sesungguhnya. Sehingga pada akhirnya kita bisa berdoa, Tuhan, bentuklah kami menjadi anak-anak-Mu yang hidup dalam kebenaran, setia pada janji, dan menggunakan kebebasan untuk melayani. Biarlah kesaksian hidup kami memuliakan nama-Mu,
baik di depan umum maupun dalam ruang pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.